Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acelius Danata Bramantio dengan NIM 23050974122 dari kelas PTID akan menjelaskan keamanan jaringan, VLAN dan ACL. Yaitu yang pertama konsep VLAN. Virtual LAN atau disingkat VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih dari yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN atau Virtual LAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil subnet berada dalam jaringan switch yang sama. Agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama, setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan virtual LAN tersebut. Switch yang dikonfigurasi dengan VLAN dan setiap port dalam VLAN harus didaftarkan ke VLAN. Sebuah port switch yang telah dikonfigurasi dengan sebuah VLAN tunggal disebut sebagai access port. Yang kedua yaitu cara kerja VLAN. VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik itu menggunakan port, MAC address, dan sebagainya. Semua informasi yang mengandung penandaan atau pengelamatan suatu virtual LAN atau tagging disimpan pada suatu database. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasi port-port yang digunakan virtual LAN. Untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch yang bisa diatur, switch bridge. Inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu virtual LAN dan dipastikan semua switch yang memiliki informasi yang sama. Virtual LAN Cross Connect atau CC adalah mekanisme yang digunakan untuk membuat VLAN switch. VLAN CC menggunakan frame IEEE 8021AD yang mana tag S digunakan sebagai label dalam MPLS. IEEE menyetujui penggunaan seperti mekanisme dalam nominal 6,11 dari IEEE 8021AD 2005. Kesimpulannya, VLAN membuat kita dapat mengontrol pola lalu lintas yang bereaksi cepat untuk relokasi. VLAN memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan dalam persyaratan jaringan yang memungkinkan untuk administrasi yang disederhanakan. Lalu yang selanjutnya adalah konfigurasi VLAN. Lalu di sini terdapat dua mode port VLAN, yaitu statik dan dinamik. Yang statik yaitu port yang dikonfigurasi secara manual pada setiap portnya. Lalu yang dinamik, keanggotaan port VLAN dikonfigurasi menggunakan server khusus yang dinamakan VLAN membership. Server ini akan memberikan konfigurasi secara dinamis berdasarkan MAC address yang tercatat pada database switch, tetapi cara ini tidak luas digunakan. Kebanyakan orang menggunakan mode port VLAN yaitu yang statik. Selanjutnya ada VLAN ID. Yang pertama ada nomor range normal range VLAN yang digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah dengan nomor ID 1002 sampai 1005 yang dicadangkan untuk token ring dan FDDI virtual LAN. Konfigurasi disimpan dalam the file database VLAN yaitu VLAN.dat dan disimpan di dalam memori flash switch. Selanjutnya ada extended range VLAN 1006 sampai 4994, memungkinkan para switcher, service
provider untuk memperluas infrastrukturnya pada konsumen yang lebih banyak. Dibutuhkan untuk perusahaan skala besar yang membutuhkan jumlah VLAN lebih dari normal, yang memiliki fitur lebih sedikit dibanding VLAN normal range. Lalu ada selanjutnya standar IEEE 802.1q dan VLAN trunking. Standar IEEE sering disebut dengan data dotik adalah standar jaringan yang mendukung LAN virtual pada jaringan Ethernet IEEE. Standar tersebut mendefinisikan sistem tag VLAN untuk frame Ethernet dan prosedur yang menyertai untuk digunakan oleh jembatan switch dalam menangani frame tersebut. Selanjutnya ada VLAN trunking. VLAN trunking protokol VTP adalah protokol proprietary Cisco yang menyebarkan definisi virtual local area network di seluruh jaringan area lokal. Untuk melakukan ini, VTP membawa informasi VLAN ke semua switch di domain VTP. Lalu selanjutnya ada Access Control List atau ACL. ACL merupakan metode selektivitas terhadap paket data yang akan dikirimkan pada alamat yang dituju. Secara sederhana, ACL dapat diilustrasikan seperti halnya sebuah standar keamanan. Hanya paket yang inilah yang memiliki kriteria yang sesuai dengan aturan yang diperbolehkan melewati gerbang keamanan, dan paket yang tidak memiliki kriteria tersebut, maka paket tersebut akan ditolak. Lalu yang kedua ada jenis-jenis ACL, yaitu yang pertama ada standar ACL. Standar ACL merupakan jenis ACL yang paling sederhana. Standar ACL hanya melakukan filtering pada alamat sumber dari paket yang dikirimkan. Alamat sumber yang dimaksud dapat berupa alamat sumber dari jaringan atau alamat sumber dari host. Yang kedua ada Extended ACL. Extended ACL merupakan jenis ACL yang mampu memberikan tingkat keamanan yang lebih baik ketimbang standar ACL. Extended ACL mampu melakukan filtering pada alamat sumber dan alamat tujuan. Selain itu, Extended ACL memberikan keleluasaan kepada admin jaringan dalam melakukan proses filtering dengan tujuan yang lebih spesifik. Lalu selanjutnya kita akan beralih kepada tugas atau project kita, yaitu saya diminta menjadi seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki dua divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Lalu, untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN, serta menerapkan Access Control List atau ACL sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi. Gunakan Cisco Packet Tracer untuk membangun simulasi jaringan ini dan pastikan keamanan data serta informasi antar divisi tetap terjaga. Lalu untuk spesifikasi project, yaitu topologi jaringan, yang pertama ada satu router, 2 switch, 4 VC. Lalu kita lihat ada satu router, 2 switch, dan 4 VC. Lalu untuk segmentasi VLAN-nya, VLAN 10 Departemen IT, PC1, PC2 menggunakan IP yang tersedia di sini, yang sudah tersedia. Lalu di mana XX adalah 2 angka tanggal lahir Anda. Ya, untuk VLAN 10-nya sudah tersedia. Ya, PC1 dan PC2, PC0, PC1 sama saja. Lalu untuk VLAN 20 Departemen Keuangan, PC3 dan PC4 dengan menggunakan IP 192.168 XX 1/24, di mana XX adalah 2 angka NIM terakhir Anda. Ya, sudah tersedia di sini juga. PC2 dan PC3 sama saja dengan PC3 dan PC4. Lalu konfigurasi yang diharapkan, konfigurasi VLAN pada switch untuk memisahkan komunikasi antar divisi, konfigurasi trunking
antara switch dan router, konfigurasi sub interface pada router untuk menangani router antar VLAN, lalu ada penerapan ACL access control list pada router untuk memblokir komunikasi langsung antara VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu untuk uji konektivitasnya, PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Lalu yang kedua, PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena ada aturan ACL-nya. Baik, kita coba. Kita real time saja. Kita kirimkan simulasi paket dari PC 1 ke PC 2. Successful ya, sukses di sini. Lalu kita coba lagi, kita delete dulu. Kita coba lagi dari PC 3 ke PC 4. Successful juga ya, jadi berhasil karena dia mohon maaf karena mereka pada satu VLAN yang sama ya, departemen API dari PC 1 ke PC 2 maupun sebaliknya PC 2 ke PC 1. Lalu untuk departemen uang dari PC 3 ke PC 4, PC 4 ke PC 3 sama saja karena mereka berada di dalam satu VLAN yang sama. Bagaimana kalau kita coba dari VLAN yang berbeda, dari PC 1 ke PC 3? Masih progres dan gagal karena mereka sudah menerapkan prinsip ACL, di mana pada VLAN yang berbeda mereka tidak dapat saling berkomunikasi. Lalu bagaimana jika PC 2 ke PC 4? Masih progres dan gagal juga. Jadi seperti itu penerapan konsep dari ACL. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.